Halo guys, halo Perelians. Apa kabar? Kembali lagi dalam podcast kami yang berjudul PN atau Pembicaraan Netizen. Tapi sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah buat seluruh saudara-saudara umat Muslim yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mohon maaf apabila saya secara pribadi maupun PRL and Corporate Law Firm eh, ada salah mungkin dalam pekerjaan atau ada kekilafan, tolong dimaafkan dan mudah-mudahan di momen setelah Idul Fitri ini kita semua kembali suci. Amin. Amin, amin. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu guys yang sangat luar biasa. Amin. Dia adalah seorang perempuan yang petarung luar biasa. Selamat datang buat Ibu Ketua Umum organisasi Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Ibu Ade atau apa nih mau dipanggil? Namanya apa nih? Oh, Dila. Hadir bersama kita Dila. Nama lengkapnya? Ardila Mandak. Beliau sekarang ini menjabat sebagai ketua umum dari salah satu organisasi internal kampus yang ada di Fakultas Hukum. Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi atau LDHK. Karena tema pada malam hari ini, saya ingin banyak bicara tentang sudut pandang dari teman-teman mahasiswa terkait dengan konstitusi. Apalagi kan ini organisasi yang dijabat oleh Dila ini berlabel konstitusi nih. Nah, kita ingin menggali sampai di mana nih ruang atau forum konstitusi yang di dalamnya ada teman-teman mahasiswa. Apa kabar Dila? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat lah, aman lah. Gimana nih hari-hari lagi KKN ya? Iya, KKT. Oh, lagi KKT. Oh, sudah semester akhir berarti? Sudah semester akhir. Berarti udah mau selesai nih? Sudah mau selesai masa jabatan? Masa jabatan akan berapa bulan lagi? Kurang lebih 2 bulan lagi. Kurang lebih 2 bulan lagi ya? Oke. Terima kasih sekali lagi Kak memang mengundang teman-teman mahasiswa karena sekarang kan lagi hype-hype-nya nih. Netizen banyak bicara tentang konstitusi. Nah, kemarin mengikuti nggak waktu proses pemilu? Sempat mengikuti? Yang Dari Dila sendiri berpandangan terkait dengan konstitusi, apalagi kan kemarin sempat terjadi pro kontra nih antara proses sidang terhadap penerimaan calon atau peserta Pilpres, salah satunya yaitu putra dari Presiden Jokowi. Batas usia. Ya, tentang batas usia. Nah, Kak pengen nih ada satu statement penjelasan dari teman-teman mahasiswa itu menganggap atau ada pendapat yang sama dengan netizen. Dalam hal ini kan banyak yang mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak bisa dilakukan karena secara hukum tata negara bukan tugasnya Mahkamah Konstitusi nih. Itu harus ada di pembuat undang-undang itu Dewan. Kalau pandangan Dila sendiri gimana soal itu? Kalau untuk secara keputusannya, kalau menurut Dila keputusan MK memang final and binding. Yes. Walaupun seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yoga, bahwasannya sebenarnya itu bukan tupoksi dari MK, namun tupoksi dari DPR. Yes. Namun kita sadari bersama bahwasannya hadirnya MK ini sebenarnya itu untuk mewadahi hubungan politik sebenarnya. Makanya tupoksi dari MK ini sendiri itu secara tidak langsung bahkan langsung, implisit eksplisit itu sebenarnya berhubungan langsung dan erat langsung mengenai politik. Okay. Kalau misalnya dari Mahkamah Konstitusi itu kalau di bahasa hukumnya itu bisa dikatakan negative legislature. Yes. Karena dia tidak boleh membentuk ataupun intinya tidak bisa membentuk undang-undang lah. Itu kan tugas dari DPR sebagai positive legislature. Namun sebenarnya
di dalam undang-undang P3 pun sebenarnya itu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi itu merupakan salah satu yang bisa dipertimbangkan, kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka. Dan ini mungkin kesalahannya adalah kenapa kemudian setelah adanya putusan tersebut, kemudian itu menjadi pro dan kontra, setelah berjalannya tiba-tiba Ketua Bawaslu dikenakan pelanggaran etik, itu karena tidak sesuai dengan kayak sudah dilaksanakan, namun undang-undangnya masih begitu, masih belum ada perubahan. Itu yang menjadi problematika. Problemnya kan sekarang problemnya sebenarnya itu adalah sebuah keniscayaan ya Kak, menurut Dila. Karena MK bahkan sekelas Profesor Mahfud MD, beberapa ahli hukum, mereka sudah mengamini bahwasannya ini memang bukan di tupoksi MK, tapi sudah dinyatakan bahwasannya putusan MK tidak bisa diganggu-gugat. That's why ada beberapa langkah hukum lainnya. Sehingga sampai saat ini Pilpres telah selesai, pemilu telah selesai. Makanya permasalahan mengenai batas usia capres-cawapres itu menjadi salah satu dalil para person yang kaya istilahnya, mereka mendalilkan itu, bahkan menyatakan bahwasannya kalau yang Dila baca itu dari 03 menyatakan bahwasannya yang dari 02 itu telah melanggar hukum administrasi lah istilahnya. Oleh karenanya dari sekian banyak proses yang terdilalui, ya bisa dikatakan bahwasannya putusan MK no final and binding. Cuman masalahnya adalah prosedurnya gimana sehingga ada keputusan tersebut. Tapi problematika. Saya potong ya, minta maaf belum. Tapi tahu nggak kemarin itu ada dissenting opinion. Dissenting opinion. Ada beberapa hakim yang ternyata berbeda pandangannya kan. Nah, menarik sebenarnya bagi saya sebagai penikmat politik hukum yang sampai hari ini banyak yang saya baca di beberapa sosial media, ada yang menyampaikan kasarnya, mereka katakan ya sekarang hukum telah diperkosa oleh politik kan, ya wajar-wajar saja netizen kan, netizen dengan segala kebenarannya kan. Cuma memang kalau saya melihat ada hal yang harus coba kita seriusi kan, coba seriusi, apalagi setelah ada putusan itu kan kita tahu ada sidang MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa dinyatakan waktu itu pamannya Gibran ya, secara hubungan kekeluargaan kan masih ada. Setelah itu ada putusan Mahkamah MKMK, Majelis Kehormatan. Nah, ini bagi Kak ya, mengundang Dila sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswa yang berkecimpung lah di wilayah konstitusi itu. Wajar nggak sebuah putusan yang punya muatan keluarga itu akhirnya berdampak ke pemerkosaan terhadap konstitusi kalau netizen bilang? Nah, sebenarnya itu nggak layak sama sekali Kak, nggak wajar sama sekali. Sebenarnya kalau misalnya gugatan ini sudah ada dari beberapa sebelumnya kan? Sebenarnya sudah ada, cuman disetujui dan diterima istilahnya. Namun padahal yang untuk yang kasus saat ini itu baru berapa minggu kayaknya diajukan, tiba-tiba sudah diterima kan? Itu yang menjadi problematika. Yang menjadi problematika kedua adalah ini merupakan anak presiden. Sebenarnya kalau secara logika, kalau misalnya yang diajukan hanya sebatas tidak apa-apa kalau anak muda mau kecimpung langsung, ketika track and recordnya memang memenuhi, udah bagus, mungkin bisa. Tapi karena ini sudah menyangkut kepala negara, pemegang kekuasaan, kontrol segala negara ini, yang kontrol siapa sih sebenarnya? Betul. Maka itu menjadi problematika, sehingga ada stigma bahwasannya ada paradigma, ada stigma dan sebagainya, itu mengatakan bahwasannya konstitusi telah diperkosa. Dan apalagi yang Mahkamah Konstitusi ini sebagai the guardian of the Constitution, the guardian ini penjaga, bahkan ini ketuanya saja ini adalah pamannya. Ini yang menjadi sebuah kesalahan. Ini jadi problem. Kenapa dia tidak berhenti saja atau tidak mau memegang itu untuk melepaskan jabatannya sebagai seorang ketika menangani kasus itu, perkara itu. Padahal walaupun beberapa yang Dila baca menegaskan bahwasannya ini sebenarnya bukan hanya masalah Gibran saja. Sebenarnya semua layak untuk mencalonkan diri. Siapa saja kan bisa. Siapa saja. Karena ini akan membuka pertandingan pilpres yang lebih terbuka, tidak ada pembatasan dan lain sebagainya. Sebenarnya sah menurut Dila. Tidak sahnya ketika banyak sekali hal-hal yang dirasa ini sudah inkonstitusional.
tiba-tiba anak presiden turun Iya. yang menjadi pemeriksaannya, yang ketua Mahkamah Konstitusi ini merupakan pamannya, memiliki Hubungan ikatan darah. keluarga. Padahal kan di hukum tidak dibolehkan. Iya. Sebagai seorang hakim harus Oh. menjaga marwahnya. Ya, kan ada kan? Iya, aturan ada. itu. Bahkan kalau sekecilnya mungkin hakim sekelas di daerah-daerah, Iya, di hakim biasa pengadilan pun negeri saja kan mereka menjaga untuk tidak bertemu, bahkan tidak menjaga lah. menjaga. Iya. Sehingga integritasnya tetap terjaga. Iya, Namun betul. hal ini yang menjadi kenapa ini merupakan suatu kesalahan. Iya. Karena permasalahan ini sebenarnya, kalau misalnya ini memang lahir bukan karena ada unsur apa-apanya, mungkin kami sebagai mahasiswa akan setuju-setuju saja. Yes. Karena kami merasa bahwasannya mungkin ada yang lebih layak dibandingkan paslon-paslon yang lain. Betul. Namun karena yang di bawah, yang di branding yang di bawah ini merupakan anak presiden. Yang sejatinya notabene-nya itu baru sekitar 2 tahun 3 tahun menjabat sebagai bupati kan. Jadi kalau dibicara mengenai track and record tidak ada apa-apanya dibandingkan yang lain dong. Betul. Walaupun sebenarnya dalil yang disampaikan oleh MK bila itu sangat logis. Iya. Tapi yang tidak logisnya adalah itu sebenarnya Kak. Problematikanya itu. Iya. Masih punya hubungan lah. Dan itu berkaitan erat dengan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di Indonesia. Memang. Presiden yang bisa mengontrol siapa saja. Kak coba masuk lebih ke dalam ya. Kemarin ada enggak pergerakan dari teman-teman mahasiswa khususnya anak-anak LDHK atau anak organisasi yang di Nahkoda ini? Ada nggak buat satu gerakan atau buat semacam kayaknya ini bagus ya untuk diskusikan? Ada nggak dilakukan hal itu? Kalau untuk pergerakan secara nyata sebagai seorang mahasiswa yang kayak mungkin perbuatan anarkis dan sebagainya itu kami tidak lakukan, istilahnya tidak lakukan. Tapi kalau untuk lebih kayak memperdalam, mengundang beberapa narasumber kajian, kami membuat sebuah kajian. Sempat membuat ya? Siapa diundang kemarin? Kemarin pokoknya salah satu akademisi dari salah satu universitas besar. Oh, yang bukan Bivitri itu ya, bukan? Bukan, itu masih sebelumnya ya. Oh iya. Kemarin Ibu Bivitri mungkin agak sulit untuk pada saat itu kan lagi hype otomatis. Apalagi kan dia terakhir buat ini apa? Di Tipot ya itu tidak Tipot juga. Jadi itu kayak bahkan kami kemarin sempat Kak mau mengundang salah satu pemeran di Tipot, tapi gitu siapa yang dari Universitas Andalas Pak yang ini agak gemuk-gemuk itu ya. Itu Pak Ferry ya. Itu sudah diundang, dan Bapak sangat terbuka untuk itu, tapi ternyata bertabrakan dengan kegiatannya. Padahal kami ingin mendengar penjelasan langsung. Secara mungkin kan mereka dapat laporan, dilaporkan dan sebagainya. Kan pelaku kan 3 orang itu. Iya, bahasanya mereka pelaku walaupun sejatinya kalau secara hukum mungkin mereka sudah mengambil data, sudah melihat fakta. Mungkin itu bukan bisa merupakan kesalahan, tapi secara langsung itu merupakan hal yang real sebenarnya yang terjadi. Betul. Cuma mungkin ya namanya juga demokrasi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada haters dan tetap ada pasti. Makanya memang topik pada malam hari ini saya coba mau masuk lebih dalam gimana peran mahasiswa, apalagi mahasiswa fakultas kan sempat kan kemarin itu anak hukum rugi dong yang kayak gitu pilih 02 terus anak hukum rugi dong. Akhirnya ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita sebagai anak hukum dapat. Hal positif, hal negatif itu sangat banyak. Apalagi kan melihat konstitusi adalah peranan dari anak hukum yang punya pembelajaran soal yang kayak gitu, konstitusi. Makanya ini momen nih Kak pikir untuk coba deh mau undang teman-teman mahasiswa, mau melihat gimana sih respon, gimana tanggapan. Kemarin nyoblos ya? Iya, nyoblos. Spill dong. Pemegang berjurdil. Kira-kira bisa spill. Rahasia. Kan rahasia? Mungkin di belakang. Ya, sekarang kan tahapannya udah sementara sidang perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Keputusan. Ikut nggak? Lumayan mengikuti. Gimana nih kalau prediksi? Kalau prediksi sebenarnya begini sih Kak, Dila memandang MK sekarang sedang mencoba memperbaiki dirinya.
mencoba memperbaiki nama yang telah buruk akibat putusan. Mencoba memperbaiki Iya. itunya kan, marwahnya, integritasnya, mereka sedang membangun kembali. Oleh karena sebenarnya keputusan nanti tanggal 22 ini menurut Dila ini merupakan salah satu pembuktian lah istilahnya. Iya sih. Apakah benar nanti MK akan memutuskan sesuai dengan apa yang telah menjadi permasalahan lah. Mungkin ketika masa persidangan kemarin banyak sekali kan, dari mulai saksi ahli semuanya sudah didatangkan, bahkan dari daerah-daerah sudah didatangkan untuk menunjukkan bahwasannya terjadi kecurangan. Iya. Bahkan sampai menteri-menteri pun dihadirkan kan sebagai saksi. Sebagai saksi. Iya sih. Oleh karenanya, berarti kayak itu menunjukkan bahwasannya MK mencoba untuk menata dirinya kembali lah istilahnya. Memang kemarin kan hancur-hancuran tuh. Iya, makanya MK itu kayak dibilang mahkamah keluarga. Makanya sekarang dia sedang mencoba, makanya Dila tidak tahu apakah apa yang sudah disampaikan mencoba ini, apakah kedepannya tanggal 22 April ini akan datangkan hal baik dalam hal keputusan yang betul-betul menciptakan rasa keadilan. Kalau secara pandangan Dila nih, kan mengikuti nih proses persidangan perselisihan hasil. Gugatan atau permohonan yang diajukan oleh paslon 01 dan 03 memiliki dasar dan memiliki bukti yang kuat atau enggak? Sangat kuat menurut Dila. Menurut Dila ya? Apalagi tentang maladministrasinya, 02 kenapa harus kemudian didiskualifikasi. Ya. Kemudian mungkin yang paling tidak mungkin yang paling tidak mungkin adalah mengabulkan pilpres kembali. Iya. Dengan menghilangkan 02. Itu kayak menurut Dila sangat susah. Sebenarnya dia kalau berbicara mengenai biaya menurut Dila ini sih Kak, pasti sebelum pemilu sudah disiapkan untuk pertama, kedua, putaran pertama, putaran kedua pasti sudah disiapin. Iya sih. Cuman bagaimana nanti apakah betul-betul MK berani lah Kak dalam hal ini yang paling Dila kayak fokusnya Dila sekarang di MK-nya sendiri. Oh, gitu. Karena untuk untuk pemeriksaan dari mulai Dila rasa sudah sangat fair. Iya. Bahkan mereka tidak berani, bahkan MK berani untuk membentak. Iya. Betul-betul sangat menurut Dila kali ini benar-benar sangat keren lah MK. Sudah mulai mengembalikan. Kan itu sebenarnya gini loh, kalau menurut pandangan Kak ya, ini adalah penentuan MK akan kembali mendapatkan kepercayaan publik, atau malah MK akhirnya diobok-obok dan terus terjerumus, terus jatuh, tidak menjadi guardian lagi. Ya? Benar. Tapi begitu. Makanya ya Kak sih masih belum coba, bukan takut sih, tapi memang kalau saya secara pandang praktisi, Kak juga kan praktisi. Di satu sisi ada punya kelemahan tapi di sisi lain banyak pembuktian yang bisa ternyata diajukan oleh paslon 01 dan 02 untuk membuktikan bahwa kan kalau tidak salah ini mau membuktikan TMS-nya terstruktur, masif dan sistematis kan. Dan ya agak susah sih untuk memprediksi kan, kalau pemilu sebelumnya kan kita ini tidak diterima nih. Tapi kalau sekarang coba dirasakan, wah ini agak mungkin diterima atau mungkin enggak kan. Kalau pilpres sebelumnya kan, ini pasti udah tidak diterima ini ya gitu. Karena memang notabene banyak timbul wacana di masyarakat MK adalah mahkamah kalkulator. Kita udah tahu bersama memang seperti itu. Kalau suaranya jauh, main lagi. Itu dia. Karena memang kemarin Kak juga melihat, jangankan di Mahkamah Konstitusinya, banyak kan di dalam sidang MK sengketa pilpres ini, laporan ternyata banyak dilaporkan ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran. Tapi ternyata timbul wacana, timbul statement tidak diproses oleh Bawaslu dan sebagainya. Nah, Kak juga kebetulan nyalek nih. Akhirnya mencoba buat laporan terjadi pelanggaran-pelanggaran, tapi itu agak susah juga. Terlibat nggak di beberapa, Dila terlibat nggak waktu pemilu kemarin jadi relawannya atau apa? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kak sih berharap sebenarnya mahasiswa ini bisa jadi patron jadi patron untuk tetap mengkritisi, tapi kayak setidaknya jangan demo lah. Iya betul. Dengan cara. Kan sekarang sudah banyak ruang untuk berdemo, sosial media
bisa, sosmed segala macam itu bisa. Tapi apa karena takut ditekan oleh dosen? Itu belum pernah dirasakan sih Kak. Oh belum. Belum pernah. Cuma mungkin ini sih Kak, keberanian aja dalam artian menunjukkan diri kali ya. Masih merasa belum layak dalam artian ada yang jauh bisa lebih mengkritik mengenai hal tersebut. Kan subjektif itu. Itu mungkin subjektif sih Kak. Cuman itu sih hal yang perlu dibangun untuk mahasiswa saat ini sebenarnya itu keberanian dulu. Karena mungkin menurut Dila hanya orang-orang tertentu saja yang berani untuk kayak mungkin salah satunya Kak Sinja, mungkin dia berani untuk menyuarakan pendapatnya secara umum. Enggak. Buat apa kemarin sampai ini? Kamu lah ya. Ya. Jadi mungkin berani, tapi akhirnya dari situ mungkin kalau bilang konsekuensi, mungkin Dila tidak tahu apa konsekuensi logis yang diterima oleh Kak Senja, tapi istilahnya adalah berani dulu istilahnya gitu untuk memerangi suatu hal yang salah. Yeah. Dan mungkin saat ini kemarin Dila kayak lebih ke melihat hanya melalui media sosial saja Kak, yang kayak misalnya ketika debat para pilpres capres, jadi mengikuti kira-kira yang mana, tapi tidak ikut dalam kayak menjerumuskan, tidak ikut dalam yang kayak misalnya banyak sekali lah teman-teman yang kayak tiba-tiba buat story, menjatuhkan istilahnya karena mereka kan sudah punya calon sendiri. Terus begitu juga dengan Dila juga lumayan mengikuti kayak pemilihan legislatif. Yes. Lebih ke DPR RI dan juga DPRD di Kabupaten Dila. Karena menurut Dila ketika balik magang itu kayak banyak sekali paradigma yang berubah. Oh, kemarin sempat ada aktivitas magang ya? Oh iya, kemarin. Di mana? Di DPR RI, Kak. Oh, sempat tergabung dengan DPR RI karena program magang dari universitas apa? Secara pribadi? Dari kebetulan itu merupakan program Kemendikbudristek. Oh, dari programnya kementerian. Iya, kementerian. Berapa orang dari sini? Kalau dari Sulawesi Utara 4 orang. Salah satunya Dila. Luar biasa nih. Terus kegiatannya apa tuh? Kegiatan di sana itu sih Kak, di gedung parlemennya di DPR Senayan. Di Senayan ya. Wih, luar biasa. Terus ngapain aja tuh kerja anggota DPR RI itu? Jadi kayak banyak lah istilahnya kayak paradigma buruk yang dilakukan selama ini akhirnya kayak mungkin terbongkar. Sebenarnya ternyata tidak sejahat itulah DPR RI, tidak kalau bisa bilang kerjanya tidur doang. Kerjanya ngapain gitu? Yang dilihat pas magang di sana melihat faktanya itu sebenarnya kayak gimana sih DPR? DPR itu menurut Dila benar-benar kayak representatif lah Kak. Karena Dila melihat nih Kak, secara ini benar-benar ternyata kenapa selama ini DPR menjadi salah satu lembaga yang benar-benar disoroti. Iya. Karena mereka kan yang membuat suatu kebijakan. Apapun itu disetujui dari mulai anggaran. Iya kan budgetingnya, pembuatan undang-undangannya, undang-undang lebih tepatnya, itu kan disetujui di sana. Iya, pengawasannya juga. Intinya segala sesuatu itu DPR RI lah. Kerjanya luar biasa ya kalau untuk. Luar biasa Kak, karena itu yang terlibat memang legislatifnya langsung atau ada tim dari legislatif? Pasti ada timnya Kak. Pasti juga terlibat. Iya, timnya terlibat tapi di belakang layar. Mereka kan di depan layar ya mungkin berdiskusi. Jadi yang kerjanya cuma timnya, terus si legislator ini dia pulang tidur atau? Oh enggak Kak. Mereka terlibat ya? Terlibat dalam artian ketika ada raker, mereka hadir untuk bahkan dia pernah lihat sendiri gimana di Makarim diserang oleh anggota dewan. Oh gitu. Dengan berbagai programnya yang sangat baik, tapi tetap ada aja gitu. Ada pro kontra. Ada pro kontra juga ternyata. Dan itu merupakan kayak mereka menyuarakan juga kenapa sampai beberapa menteri mungkin kena marah dan lain sebagainya. Karena mungkin mereka melihat beberapa program itu tidak sampai ke masyarakatnya langsung. Oh iya. Kenapa itu implementasinya masih belum bisa dirasakan secara inklusif untuk seluruh masyarakat. Karena di sana betul-betul representasi. Kenapa dia bilang representasi? Karena di sana kan dari seluruh Indonesia ada Kak. Iya, semua kan ngumpul di sana. Semua ngumpul di sana, bahkan dari Papua, ada Papua Pegunungan. Ini kan sudah mau ada kan Papua Pegunungan. Iya, sudah 6 provinsi kan? Iya, kan? penambahan kan, salah satu Pegunungan. Dan mungkin ini akan jauh lebih keren masa 2024 ini. Karena sudah begitu banyak, ada beberapa daerah baru yang sudah masuk di dalamnya. Dan mungkin udah begitu banyak kepentingan juga yang akan dibawa dari daerah tersebut. Dari masing-masing daerah. Ini. Mengapa sampai Dila kayak memikirkan kenapa kita harus benar-benar selektif memilih anggota DPR RI kemarin? Iya. Kenapa kayak yang jangan sampai kita terlena dengan media sosial, pencitraan dan lain sebagainya. Karena sejatinya di sana itu bukan
Tidak tahu nih Kak. Sering terpilih karena Ya mungkin masyarakat kadang-kadang melihatnya hanya sekedar media sosial saja. Mungkin hanya melihat oh kasihan dia bantu ini, bantu itu. padahal Ya mungkin di sana kita tidak tahu kan di dalam parlemen. tunggu bentar. Ada nggak DPR RI yang dari Sulawesi Utara? Ada nggak? Ada nggak? Ada apa Kak? Yang dia nggak pernah kelihatan, dia nggak pernah kerja selama waktu di magang di sana. Selama Dila magang di sana, entah Dila yang tidak cari atau Ya. bagaimana, Dila tidak pernah melihat Kak. Karena Dila lumayan sering di beberapa komisi, dan di beberapa komisi itu Lintas komisi ya, sering jalan mungkin atau sering ikut kayak rapat kerjanya, sering apalagi di balai kan sering ada komisi-komisi yang datang, anggota dewannya langsung datang, beberapa seminar mereka juga hadir. Ada hanya beberapa nama saja dari di luar Sulawesi Utara yang mungkin sering terdengar. gitu. Sampai terbesit di pikiran di mana ya para Yang kita pilih. Tapi mungkin kemarin kan masa-masa politik kan Kak, Yes. masa-masa mungkin dia kembali Untuk turun ke dapil dan lain sebagainya, dan Dila juga di sana kayaknya cuman aktifnya mungkin 3 kali masa reses, terus mereka kembali balik lagi ke daerahnya masing-masing. Kayak gitu. Ada beberapa masa reses juga kan Kak Dila selama di sana, jadi mungkin entah Dila yang tidak maksimal cari atau memang mereka tidak ada. Atau mereka yang tidak pernah kelihatan. Aja lah, nggak pernah kelihatan, nggak pernah kerja. Ya, bisa Makan dibilang gaji buta. mungkin cari kerjanya lewat jalur lain. Tapi waktu magang itu sempat nggak Dila melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis kayak penyusunan atau pembentukan peraturan perundangan, jadi dari nyusun naskah akademiknya sampai gitu ya Dila? Iya Kak, sebenarnya kemarin Dila diberikan di PUU perancang undang-undang lebih tepatnya. Dila magangnya di Kesekretarian Jenderal, itu di bagian perancang undang-undang. Dan di sana setiap anak magang kebetulan di sana ada 10 orang. Jadi kami kayak diberikan tugas kayak misalnya Dila ikut perancang menyusun undang-undang ini, tapi dalam tataran tupoksi anak magang, kayak membuat laporan rapat. Iya, itu kan dibahas dulu kan sebelum menyusun naskah akademik. Mereka bahas, turun ke lapangan, mereka datang ke daerahnya, mengundang. Memang implementasi sesuai dengan aturan yang kita belajar di kuliah lah itu. Iya, untuk partisipasi masyarakat lah. Itu terimplementasikan dengan baik, terlebih kan pada pasca putusan MK yang kemarin yang kita kerja itu juga ternyata membawa dampak sangat luar biasa untuk intinya DPR RI sendiri. Untuk kelembagaan DPR RI-nya sendiri, untuk bagaimana mereka untuk membuat suatu undang-undang sehingga itu benar-benar harus meaningful participation lah istilahnya. Harus betul-betul keterlibatan masyarakat harus ada, sehingga mau undang-undang apapun sekarang itu pasti mereka akan membuat suatu seminar dalam entah FGD atau mereka turun ke lapangan langsung, kayak misalnya sekarang beberapa yang selama di magang dan juga sekarang lagi berlangsung itu pembuatan undang-undang daerah-daerah kabupaten. Mereka turun langsung ke Manado, datang ke ke dapil-dapilnya kembali untuk berdiskusi dengan tentang daerahnya sendiri, pariwisatanya bagaimana, sehingga yang terbentuk nanti undang-undang itu berdasarkan apa yang sudah mereka lihat langsung dan tanggapan dari masyarakatnya langsung. Jadi memang nilai apa yang dipelajari di kampus sesuai ya kinerja atau tupoksi daripada anggota DPR ini? Beberapa iya Kak, karena selama mungkin sebelum Dila magang lebih cenderung kan memikirkan DPR nggak ada kerjaan kan Kak? Ya mungkin ternyata Dila baru paham dan baru memahami mau apapun itu intinya politisasinya di Senayan lah Kak, di DPR RI. Segala sesuatu dari mulai anggaran, segala sesuatunya harus dimulai dari Senayan. Semua keputusannya di sana. Kenapa makanya Dila bilang harus selektif memilih DPR RI kemarin. Kalau untuk DPRD kemarin kaget juga ternyata di daerah agak sedikit menyayat lah, kalau bahasa debat menyayat hati. Ternyata tidak ada kayak misalnya perda inisiatif DPR, tidak ada sama sekali. Selalu itu tugas utama kalian ya legislasi. Mereka hanya istilahnya mungkin kalau untuk representasi dalam hal ya membentuk masyarakat dan lain sebagainya. Tapi intinya kayak dilihat-lihat mungkin itu yang harus diperbaiki dari para dewan kita. Emang beda ya kelihatan dari kinerja DPR RI sama DPRD provinsi maupun kabupaten? Berbeda Kak, sangat berbeda. Ya karena kalau nggak salah sudah ada pembatasan ini sih, kayak saya pernah diskusi dengan beberapa anggota dewan, katanya sih sudah sangat berbeda dari mungkin
kewenangannya, dari Iya. segi kewenangannya memang ada beberapa peraturan yang memang sudah membatasi kerja-kerja dari DPR di DPRD. kabupaten kota atau provinsi dengan DPR RI. Iya. Karena kan kalau nggak salah terakhir itu DPR RI yang lihat sendiri spill gua namanya siapa tuh yang Yang nggak apa? pernah datang kerja ya. Iya, tolong tahu bersama lah Kak ya, siapa-siapa yang berada di Senayan sekarang. Oh gitu. Ya mungkin itu balik lagi, mungkin kami berempat yang tidak mencari, atau sebenarnya kami sempat yang bertanya-tanya Jangan menghindar. siapa yang bakalan kita temui, karena beberapa teman-teman di TMC dari Tapi NTT sempat ketemu dari Dapil Sulawesi Utara DPR RI. nggak pernah sama sekali Kak. Semua nggak pernah sama sekali. Yakin? Nggak pernah. Waktu periode yang kemarin itu. Sama di Magang selama 4 bulan di Jakarta ya Kak, nggak pernah sama sekali. Tapi mungkin beda komisi. Iya, kayak mungkin beda komisi. Ada nggak yang DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara yang dia komisi yang dia magang? Dia kan kebetulan di Sekjen kan Kak, di PRU-nya. Tapi karena PRU perancang undang-undang sehingga sering diskusi juga dengan anggota DPR RI, sering audiensi dan lain sebagainya, sehingga Dila lebih sering ke Komisi 10. Dan Komisi 10 juga banyak sebenarnya dari Sulawesi Utara Kak. Ada berapa orang? 3 orang lah. 3 orang. Dan kerja apa enggak di sana? Ya mungkin mereka kerja, cuman mungkin pada saat Dila magang mereka tidak ada, kurang. Janganlah kalian menghindar. Tidak mungkin ada, karena 4 bulan ternyata. Bukan, maksudnya jangan menghindar, kalian harus bilang, oh mereka nggak pernah datang selama kami di sana. Ya, karena dia juga tidak setiap hari kan Kak di gitu. Tapi setiap Dila datang itu pasti yang datang cuman kayak Pak Nababan, Rano Karno, cuman mereka yang mungkin ya memang terkenal lah di dewan. Jadi mungkin yang di daerah kita mungkin selama Dila di sana mungkin nggak tiap hari kan Dila ke sana komisi. Jadi mungkin ya mereka ada di saat Dila tidak ada. Kita ditanyakan juga, ya mungkin mereka juga kurang aktif di sana. Kurang aktif apa nggak masuk kantor memang? Lah itu nanti boleh mereka. Dila, agak mau kembali ya. Jadi kemarin kan tadi sudah sempat menjelaskan bahwa apa yang kita pelajari di kampus tentang ketatanegaraan yang Dila lihat ternyata Kak juga baru mendapatkan satu statement yang memang mereka bekerja sesuai dengan tupoksi yang kita pelajari selama di kampus, bagaimana tupoksi daripada DPR itu apa. Kalau untuk dunia kampus sendiri, untuk masalah-masalah ketatanegaraan kalau dilihat gimana nih? Pernah ada nggak ngambil peran waktu masalah permasalahan konstitusi itu diperkosa oleh anaknya presiden yang dikatakan oleh netizen? Ada nggak statement yang dikeluarkan atau dari dosen-dosen yang ada di Fakultas Hukum? Tidak ada ya Kak. Entah Dila yang tidak membaca atau gimana, tapi ya mungkin tanyakan kepada teman-teman Fakultas Hukum, kayaknya tidak ada. Dan itu mungkin yang kemarin sempat diskusi dengan salah satu dosen di luar Fakultas Hukum. Terus? Sempat bilang bahwasannya mungkin sekarang dosen-dosen Fakultas Hukum sedang malas untuk menulis. Malas untuk menulis dalam artian apa mungkin kesibukannya dan lain. Sekarang kan untuk jadi tenaga pendidik banyak hal yang harus mereka lengkapi kan Kak. Apa sebenarnya? Iya, makanya tenaga pendidik tugasnya mendidik. Iya, mendidik. Iya kan? Salah satunya tugas utama, bukan salah satunya. Kalau Kak tugas utamanya mendidik. Nah, mungkin ini sih Kak, kenapa mungkin entah cara mengajar dosen kan tiap universitas beda-beda ya Kak. Dan mungkin yang kita amini sekarang sudah maksimal enggak kerja daripada dosen-dosen kita ada di Fakultas Hukum? Waduh. Nah, ini buat dosen-dosen yang di Fakultas Hukum, Unsrat, ini saya lagi mengambil sampel nih. Karena jujur, Kak ini banyak dapat sharing session dengan teman-teman dari adik-adik lah, khususnya di Fakultas Hukum. Banyak yang mengatakan, wah Kak kita nih nggak usah kita berbicara terlalu jauh soal HTN, soal konflik-konflik atau isu-isu yang hari sementara panas. Nah, hal-hal dasar pun katanya itu sudah sangat sulit ditemukan oleh oknum-oknum dosen saat ini. Nah, perlu nih ada gambaran dari dia. Apakah memang betul seperti itu? Atau ternyata enggak Kak?
mungkin nih teman-teman mahasiswa dorang nggak masuk kelas, Iya. dorang bolos, mereka itu nggak terlibat dalam perkuliahan atau gimana nih pandangan dari Ibu Ketum LDHK? Sebenarnya kalau dari Dila pribadi Kak, sejujurnya Dila kan online, kebanyakan online juga kemarin. Mungkin selama Dila di perkuliahan cuma 1 semester saja Dila di kampus. Karena Dila ikut pertukaran mahasiswa dan juga magang di luar. Oh iya. Sehingga mungkin kalau dari sekarang perspektif Dila mungkin lebih sering, mungkin ada yang pribadi, pengalaman pribadi, dan juga ada yang dari teman-teman lain. Pertukaran itu ke kampus yang lain. Ke kampus yang lain. Nah itu kan bagus supaya jadi bahan komparasi kan. Iya. Bahan perbandingan dosen yang ada di kita di universitas sama dosen yang ada di universitas lain gimana tuh menurut? Kalau menurut Dila kualitas dosennya, kebetulan Dila kayak kontak dosen yang bisa dikatakan tidak sembarangan sih Kak. Maksudnya tidak. Oh pilih yang ini ya dosen-dosen luar biasa nih, ini bagus secara mata kuliah. Iya kayak dapat pengalaman dari kakak-kakak sebelumnya, kayak misalnya anggaplah Prof. Moko, Imner Lendi, Imner Toar gitu, yang kayak mungkin bisa dikatakan dosen-dosen terbaik lah dalam dari mulai ketatanegaraan, mungkin kalau yang di PN ada Imner Adi dan sebagainya. Jadi itu sih Kak. Jadi mungkin bagaimana mahasiswanya, kayak misalnya Dila tidak merasakan hal seperti itu karena mungkin Dila berada di posisi yang kayak berada di posisi yang aman lah istilahnya. Berbeda dengan teman-teman yang lain, dan sistem sekarang Kak sebenarnya sudah berubah. Sekarang kan sudah mengikuti NIM kan Kak. Yes. Jadi kenapa sekarang udah bisa milih dosen? Bisa pilih dosen. Jadi begini, berarti dosen-dosen di luar dosen-dosen yang Dila sebut tadi yang nggak bagus dong cara mengajarnya itu gimana? Di dosen yang bagus tapi yang disebutkan. Jadi bisa aku kalau misalnya disebutkan semua dosen yang bagus. Jadi lebih tepatnya Kak, kayak misalnya banyak sekali yang kayak mengeluhkan kayak benar ini nak jam masuk. Nak jam masuk. Nak mengajar maksudnya. Nak mengajar, kayak misalnya cuma datang pada saat ujian. Wah itu Dila kurang tahu Kak. Jadi mungkin kan bisa tanyakan itu ke orang yang betul-betul merasakan. Karena kalau cuma mendengar, kadang-kadang kan Dila kan tidak pernah merasakan nih Kak. Yes. Jadi kalau bisa cuma mendengar, takutnya orang itu sudah mulai ada gini bentar. Dila ini Ibu Ketum loh. Kan biasanya kalau ketum di organisasi kan ada dari adik-adik yang anggota-anggota organisasi, kak ini loh Kak, tolong dong bantu, ini ada dosen yang nggak pernah masuk. Pernah nggak dapat keluhan dari adik-adik? Kalau untuk pengeluhan dalam artian cuma kayak keluh, nah tapi kayak sampai yang minta bantuan nggak ada. Cuman kayak keluhannya kayak yang kayak misalnya kami ada satu kegiatan, sudah cuma minta izin memangnya jam masuk Kak, kayak gitu. Kayak gitu ada Kak. Jadi itu mungkin ini yang harus diperbaiki, sehingga mahasiswa tuh kayak kadang-kadang merasa dirinya ya udah kadang nggak apa-apa kalau apa juga dosennya nggak masuk, atau kayak nggak apa-apa apa orang dosennya juga baik, nggak bakalan marah atau nggak bakalan kasih nilai jelek. Kan sekarang kalau bahasanya Fakultas Hukum Unsad sangat gampang dapat akan Kak. Gampangnya gimana? Gampang dalam artian mungkin dapat IP 4 biasa. Dalam Fakultas Hukum bukan mahasiswa kan. Iya. Mereka tahu IP kami 3,9 atau 4 itu kayak wah pintar. Padahal di belakang itu kami memang berusaha untuk mendapatkan A. Tapi teman-teman yang lain kayak dia pengen bilang jangan uang di kami ya, karena 4 itu hanya angka. Teman-teman kami yang mungkin malas dan sebagainya ada juga yang 4. Iya sih benar. Jadi jangan juga seperti itu. Jadi belum berubah sih Kak sampai sekarang. Belum ya. Apa makin parah lagi nih situasi? Ini sudah tidak makin parah Kak, karena mungkin yang makin sekarang dosen-dosen sekarang yang Dila lihat nih Kak, itu bahkan sekelas ada adik di organisasi dia kayak kritis, pintar, tapi karena dia mengikuti suatu perlombaan dia kayak langsung dapet C karena beberapa kali tidak ada hadir. Bukannya kan biasa dapat dispensasi untuk. Tapi tidak semua dosen yang mentolerir itu Kak. Ini kan membawa nama baik kampus, semua nama baik universitas, fakultas. Tapi tidak semua dosen yang mentolerir hal itu. Padahal dia cerdas. Dan itu sudah beberapa kali, sehingga ini yang menjadi kayak yang jangan sampai dosen yang salah anak-anak yang rajin tapi tidak menerima apa yang disampaikan itu diberikan nilai yang baik, karena kalau ukurnya adalah semakin rajin kamu hadir kamu yang mendapatkan nilai yang baik, walaupun hadirnya itu nggak tahu dibuat apa, duduk dengan dia pulang. Tapi kalau ukur yang dilihat sekarang kayaknya salah satunya kehadiran itu nomor 1. Itulah mengapa Kak mencoba tadi membuka diskusi atau podcast kita pada malam hari, kan melihat kekritisan dari teman-teman mahasiswa melalui Ibu Ketum lah.
Ketum LDHK, saya mau menguji kekritisan daripada teman-teman mahasiswa saat ini gimana? Apakah memang dari adik-adik mahasiswa sendiri atau anak mahasiswa sendiri yang secara kualitas pendidikannya sudah sangat drop, sangat tidak baik karena dosen-dosen yang tidak memberikan satu pelayanan didikan yang baik, atau memang dari adik-adik mahasiswanya sendiri yang malas, gitu loh, sehingga Kak tanya kan ke Ibu Ketum, apa sehingga nggak ada reaksi loh dari kan kalau kayak tadi Ibu Ketum bilang, kalau Dila bilang kan, oh Pak kita bikin gerakan tapi sebatas diskusi, kita cuma ya sudah yang penting sudah berdiskusi terkait dengan Mahkamah Konstitusi, terkait dengan putusan nomor 90, Gibran dan sebagainya. Nah akhirnya kan kelihatan terjawab bahwa terdapat oknum-oknum dosen yang notabene ya tidak menggunakan tugasnya sebaik mungkin mencerdaskan di mahasiswa. Ada di mahasiswa. Nah, pertanyaannya Kak mau kali ini Dila harus jawab. Setelah kan kemarin magang, ada pertukaran kan? Kualitas mahasiswa yang khususnya aja ya, yang ada di Fakultas Hukum dengan mahasiswa dari universitas lain yang Dila magang, itu gimana perbedaannya? Ini magang aja Kak, soalnya kalau PMM kayaknya Dila tidak merasakan hal yang signifikan, jujur nih. Nanti bisa dipastikan ke teman-teman yang lain yang pernah. Kalau untuk yang magang, Dila merasakan kayak yang, bahkan Dila ada banyak teman yang semester bawah, yang pas magang di DPR, ada semester di bawah Dila. Beda universitas maksudnya? Iya, beda universitas. Kalau ada yang dari Pancasila, ada yang Unhas. Oh, Unhas ya, dari Makassar. Tapi mereka punya pengetahuan yang wow. Wowin artian yang kayak ini Dila mungkin banyak hal yang Dila tahu karena Dila ikut debat. Dila menggali DPR RI mungkin karena Dila ikut baca itu. Mereka belum diarahkan oleh dosennya. Dalam artian mereka diberikan kebebasan. Kayak misalnya anak ini mau concern ke mungkin salah satu contohnya teman Dila lah ya. Teman Dila semester yang sama. Dia dari Unhas itu ya? Ini dari UI. Oh dari UI. Dia concernnya hukum laut sebenarnya. Dia punya pengetahuan di luar hukum laut. Tapi ketika ini Kak, dia punya jauh lebih banyak dari Dila. Nah, terus solidaritasnya apa tuh? Semestinya atau mereka kan di awal Kak bisa, dalam artian mereka di awal sudah menggali critical thinking-nya, sudah mulai menggali secara sudah diasah ya dari semester 1 Kak, dari semester 1 sampai mereka memilih untuk mau jurusan kemana, mereka ternyata masih diberikan kebebasan untuk ikut kelas di mana yang mereka mau. Oh gitu. Kalau di Unpad emang udah yang penting masuk kelas, dosennya gimana? Ya yang Dila lihat itu Kak, di mana dia kuliah ya sudah di situ saja. Bahkan yang kayak misalnya sebenarnya nggak masalah kalau misalnya Dila tidak kontrak mata kuliah ini terus Dila masuk, tapi mahasiswanya yang Dila mau kayak nggak mau tambah-tambah urusan lah istilahnya sampai sini kayak gitu. Jadi itu yang bikin Dila kayak ngerasa kenapa kalau misalnya dilihat ya semangat anak-anak Unsrat dan juga mungkin anak-anak untuk universitas lain, anggaplah UI, UGM, USU, Unhas, mereka kayaknya jauh lebih semangat dalam artian mungkin meriset. Ketika mengikuti perlombaan mereka jauh lebih siap. Ketika kalau kami kan lembaga debat, kayak kalau bilang berusaha belajar, berusaha berdoa. Mereka terus. Pasti ada yang salah dong. Kita ini udah kerja keras, sudah kan? Pasti ada yang salah dong dari tata cara kami belajar atau gimana gitu. Tapi ternyata mereka benar-benar yang diasah dari nol Kak. Diasah dalam artian mereka dari semester bawah benar-benar yang kayak betul. Pengetahuannya nggak hanya debat. Masih ya? Dulu kemarin. Sekarang sudah nggak ada kan Kak? Sudah dibatasi lah. Sekarang disuruh cari buku. Kenapa dibatasi? Ya mungkin dari hal tersebut sehingga terjadi banyak pungli, penjualan buku. Sempat ada pungli ya kemarin di Unsur. Masa tidak tahu. Serius kan baru dengar. Memang sempat terdengar cuma yang terlintas di telinga. Oh pungli. Kalau kita sih biasa. Dari zamannya kan dulu kuliah itu memang kayak gitu. Tapi emang sampai hype ya, sampai booming ya waktu pungli-pungli itu. Iya, tapi bersyukurnya adalah ketika pergantian kepemimpinan yang baru mungkin di Fakultas Hukum, dekannya dan mungkin sudah perubahan administrasi yang jauh lebih ketat. Dan sekarang kayak bahkan dosen-dosen sekarang tidak diizinkan lagi untuk memperjualbelikan itu dan juga kok jadi gugup.
Salah. Bercanda Kak. Kemarin sempat pungli kan? Siapa dosen yang melakukan pungli? Wah banyak Kak. Yakin? Sempat terbukti nggak? Sempat booming nggak? Wah dia merasakan itu soalnya. Berani sih nggak namanya siapa? Kalau untuk Anies tuh kayaknya orang-orang pada tahu lah. Orang udah tahu ya. Pada tahu. Mungkin di spell dan intinya Ada something kuncinya adalah buku elektronik. Kalau kemarin kan online kan Kak. Jadi kayak yang beli buku elektronik lah Kak. Ya. Tapi harganya 30.000 dengan buku diktat yang di print. Nggak masuk logika kan Kak. Jadi udahlah. Dari situ ternyata dosennya siapa yang nggak beli buku nilainya C, Yes. B, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Terus ketika dicat pulsa dulu 10.000. Dosen minta pulsa. Iya Kak. Tapi setelah Disarankan nggak namanya siapa? waduh, yang satu sudah pensiun, satu sudah pensiun. Kayaknya udah pensiun, kayaknya juga hype. Maksudnya kayak kakak-kakak senior juga udah tahu siapa itu kira-kira. Nggak tahu sih kalau nggak kan nanti. Nanti bilang kan juga. Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu karena ya mungkin inilah ada sedikit baru pas selesai Lebaran ya. Iya Kak, siap. Jadi kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi di podcast PN bersama Ibu Ketum yang cantik dan baik hati. Amin. Ya memang menarik juga ya kalau bicara tentang mahasiswa, tentang mahasiswa kekinian. Karena memang saya kemarin melihat peran dari mahasiswa, khususnya mahasiswa yang ada di Unsrat, saya tidak melihat ada satu pergerakan, apalagi kemarin tuh sebenarnya momen paling bagus loh. Pasca konstitusi diacak-acak, harusnya ada peran dari kemarin banyak problem hukum nih. Iya. Eskalasinya nasional. Tapi mahasiswa di Fakultas Hukum ini tidak turun mengambil momen untuk coba membuat satu kritikal, membuat satu bentuk setidaknya ambil peran lah. Makanya kan tadi sempat tanya ke Dila, apakah memang kualitas pendidikannya atau kualitas tenaga pendidiknya yang kurang, atau memang mahasiswa hari ini itu sudah tidak ingin lagi melakukan hal yang kritis, karena kan sebenarnya mahasiswa kan ada untuk mengkritisi. Iya. Kan? Nah, coba masuk lagi kembali ke proses khususnya yang ada di Unsrat. Untuk komentar Dila sendiri sebagai ketua umum LMP. Tapi tunggu dulu, sebelum itu sebagai ketua umum apabila melakukan event atau program kerja itu dosen selalu berpartisipasi nggak? Apabila LHK membutuhkan tenaga dari dosen. Sangat terbuka, dosen sangat mendukung. Sangat mendukung. Kalau dana dibantu nggak? Iya dibantu. Dana pribadi apa dana dari negara? Beberapa kali dana pribadi juga ya? diberikan bentuk proposal. Dana dari kampus juga ada. Ya. Kalau misalnya Dila yang nilai sendiri, kalau menurut Dila dulu nih, apakah kualitas mahasiswa yang di zamannya Dila ini kualitas mengkritiknya apa memang sudah berbeda dari mahasiswa yang ada di zaman kah, atau zaman yang lebih jauh lagi itu sudah berbeda, atau memang ada pembaharuan cara mengkritik, atau ada perbedaan nggak menurut? Ada perbedaan. Mungkin Gila bisa katakan sangat signifikan perbedaannya karena zaman sekarang kayak sudah menggunakan media sosial sebagai medianya. Iya. Makanya sekarang kadang-kadang orang berpikirnya adalah kenapa harus turun ke lapangan, dalam artian kenapa harus bersuara dalam hal yang dulu itu ya. Dulu kan demo dan sebagainya. Kalau bisa lebih mudah, kenapa tidak gitu sih gitu. Ya itu kan sepakat sih, kalau kan sepakat ya. Hanya saja mungkin sekarang lebih ke mahasiswa Unsrat agak lumayan jarang untuk menyuarakan hal tersebut. Oleh karena itu, kalau misalnya Kak bertanya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Apakah mahasiswanya yang takut kah? Kualitas mahasiswa yang menurun? Atau mungkin kualitas pendidiknya? Menurut Dila, kedua-duanya harus diperbaiki untuk menuju yang lebih baik lagi, Kak. Mas dalam artian, kalau mau Fakultas Hukum lebih lagi, khususnya di Unsrat, dapat bersaing dengan universitas yang lain, sekiranya di Sulawesi lah ya. Dilakukan evaluasi ya. Evaluasi dalam artian mahasiswa juga tidak boleh hanya berpatokan atau hanya memikirkan dosen ini yang tidak
sering hadir. Padahal dalam artian dia juga bisa belajar secara mandiri sebenarnya. Walaupun pendidik juga, tenaga pendidik ya dibayar, digaji untuk apa sebenarnya? Kan mahasiswa membayar UKT. Iya, UKT dan lain sebagainya lah. Makanya menurut Dila kedua-duanya harus diperbaiki, dari mulai tenaga pendidiknya harus sadar diri, istilahnya harus tahu bahwasannya dia sudah berada di dalam ini adalah sebagai momentum untuk kayak kalau misalnya peningkatan akreditas dan sebagainya, menurut Dila akan sangat lambat Unsrat. Lebih fakultas hukum kalau misalnya kedua-duanya kayak apa ya, hanya satu yang cenderung atau kedua-duanya bahkan tidak mau untuk berkembang, dalam artian dosen mungkin tidak mau lagi untuk mengeluarkan pemikiran yang kritis, dalam artian kayak misalnya gini ya Kak, kayak misalnya tenaga kayak apa ya, saksi ahli di Mahkamah Konstitusi kayaknya nggak pernah kali ya dari fakultas hukum. Fakultas hukum Unsrat. Bahkan yang lain kayak Anda yang sudah sering, sudah berapa lagi, bahkan lulusan ini kan profesor yang di Unhas juga sering diundang di sana. Padahal kita juga punya sebenarnya profesor yang keren di Unsrat. Kita punya dosen-dosen yang walaupun bukan profesor hanya sekedar bukan sekedar sebenarnya dokter, sekelas dokter itu yang juga layak sebenarnya untuk udah bisa sebenarnya. Kan? Apakah mungkin mereka yang malu untuk menunjukkan dirinya, atau mereka belum mampu untuk duduk di sana, atau gimana sebenarnya? Padahal hal kecil itu dulu kan yang harus diuji di situ dulu. Tapi itulah yang menjadi Dila istilahnya kayak harapan anak-anak juga mampu. Kenapa Dila kayak merasa kenapa ya teman-teman Dila jauh lebih pada saat magang, kenapa mereka kok keren-keren? Kenapa kita ternyata kenapa nggak dari semester ini aku tahu tentang itu kayak gitu-gitu. Iya sih, betul. Kenapa sekarang gitu saya gitu. Ternyata bisa dikatakan wilayah itu juga sangat menentukan. Kenapa mungkin UI jauh lebih maju? Kenapa dalam hal mengkritik mereka bisa saja turun langsung judicial review dan lain sebagainya? Kenapa kita nggak bisa? Karena aksesnya juga sangat-sangat menjadi salah satu faktor sebenarnya Kak. Bahkan di DPR ada jelas sering sekali kayak melihat kayak misalnya dari Udayana sering datang ke Udayana, dari Ubaya, universitas yang kayak naik bis atau naik mobilnya, mereka sering datang untuk kayak menyuarakan sesuatu di DPR RI. Mereka kayak yang diundang atau bahkan mereka yang datang sendiri untuk kayak misalnya kan di sana ada rapat yang kayak mendengar pendapat umum. Mereka juga sering terlibat. Bisa gitu. Tapi ternyata disadari bersama, salah satunya ternyata itu faktor kayak yang jarak dan sebagainya. Ini kembali lagi kan tadi Bila sampaikan. Sekarang fasilitas sudah tersedia semua. Kalau nggak salah kan terakhir pernah dengar bahwa kalau kita mau bersidang di Mahkamah Konstitusi sudah bisa secara online di universitas langsung ke fakultas hukumnya. Nah, artinya kan itu semua tidak menjadi jarak, tidak menjadi hambatan. Nah, apakah memang kemauan dari adik-adik atau teman-teman mahasiswa atau memang secara keilmuan, secara ilmu yang diberikan ke mahasiswa ini tidak berkompeten yang disampaikan oleh para tenaga pendidik atau dari dosen? Mungkin untuk mahasiswa sendiri kurang dilatih Kak, lebih tepatnya. Kenapa nih dosen yang kurang melatih mahasiswa atau mahasiswa kurang melatih dirinya? Kedua-duanya. Karena dosen harus memancing kan Kak, semangat mahasiswa, dan mahasiswa kadang-kadang akan terpacu. Oh iya, kita harus ikut ini. Bentar, pernah nggak? Dila kan kemarin kan sempat kuliah secara offline kan, masuk kelas sebagainya. Pernah nggak ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa, tanya jawab atau? Pernah ada? Sering Kak. Sering. Terus apa respon dari dosen ketika mahasiswa aktif ingin bertanya soal satu mata kuliah atau mata pelajaran tentang hukum? Ada nggak respon baik atau respon diskusi dari dosen? Yang pengalaman Dila ya Kak, sangat direspon dengan sangat baik. Dengan beberapa dosen yang Dila dalam. Dosen kah atau hanya sebagian dosen? Sebagian dosen. Yang lain? Yang lain kayak yang mereka maksud dulu yang di sebagian dosen ini yang tidak merespon. Tidak merespon mungkin entah mereka tidak tahu atau mungkin mereka kayak lebih terburu-buru segera selesai kelasnya. Wah, kan mereka dibayar. Iya. Tidak semua memikirkan hal itu kan Kak, tidak memikirkan hal tersebut. Berarti ada dosen di Fakultas Hukum Unsrat yang ternyata tidak memaksimalkan kerjanya yang dibayar melalui UKT. Iya, bisa dikatakan begitu Kak. Kalau misalnya semua sempurna ya Kak, bisa aja Universitas Unsrat ini Fakultas Hukum akan jauh bisa bersaing. Namun ternyata kan sekarang
bersaing. Tapi ya bisa dikatakan masih belum bisa untuk melebihi dari beberapa universitas besar lainnya. Yang lebih banyak tidak merespon ketika ada diskusi, apakah dosen-dosen tua atau dosen-dosen muda yang baru bergabung? Dila dosen muda siapa ya kira-kira? Yang mungkin ada yang pernah Dila ambil mata kuliahnya. Kayaknya Dila rata-rata dosen tua sih, Kak. Oh, yang ambil lah. Selama berarti ada dong dosen tua yang termasuk dalam kata sebagian itu yang tidak menerima diskusi dari mahasiswa, ada ya? Ada. Kadang-kadang juga mengajarnya agak sedikit melenceng. Melenceng gimana? Iya kan Jessica? Melenceng gimana? Misalnya belajarnya kewirausahaan, tiba-tiba kita belajar tentang ikan ini sehat atau tidak. Kalau itu dia kayak udah ingat siapa dosennya. Iya ya Jessica. Jadi sebenarnya harus dia bahas deh, karena mungkin kurang pengetahuannya atau kurang dia bahas yang lain-lain ya. Iya, mungkin ini sih Kak yang kayak salah satu permasalahan juga, dosen kayak bukan bidangnya, tapi dipaksakan untuk di situ. Akhirnya jadi kayak adaptasi ya. Tapi itu ya sudahlah. Tapi ternyata banyak juga dosen yang mau, kayak misalnya salah satu dosen dia sempat kayak yang tiba-tiba dia kayak ngomong, wah Enci sangat kewalahan karena Enci tiba-tiba kok harus ngajar di sini, dan dia membawa bukunya, berarti dia mau belajar. Padahal itu bukan bagiannya kan Kak. Maksudnya kayak dia misalnya bagian keilmuannya perdata, tiba-tiba dia ditaruh di keuangan negara. Tiba-tiba dia kayak yang dia berarti harus belajar lagi, tapi dia kayak menempatkan dirinya, Enci ini terbatas kok. Enci ini mau belajar karena Enci mau memberikan yang terbaik juga. Ya kalau belajar gabung sama mahasiswa dong. Tapi nah itu yang menjadi salah satu tantangan dosen-dosen sebenarnya. Bentar. Ini kan kita bicara antara tenaga pendidik yang memberikan didikan kepada mahasiswa, orang yang dididik. Nah, kalau ada statement yang ternyata dia bilang, ya dosen atau tenaga pendidik dia bilang, ya saya kan masih belajar. Lalu saya kan dia duduk dengan pelajar atau mahasiswa. Apakah memang sistem di Fakultas Hukum Unsrat ini yang kacau balau atau kurang dosennya sehingga harus lintas mata kuliah? Kalau menurut Dila sendiri tahu nggak kenapa seperti itu terjadi? Maksudnya kan gini loh, kita kan kalau sekarang ketika kita fokusnya di perdata atau dosen-dosen fokus di perdata, dia kan harus keseluruhan itu fokus tentang mata kuliah perdata. Begitu juga pidana, begitu juga hukum internasional. Bukan dia lintas-lintas seperti itu. Nah, mungkin ini sih Kak, mungkin kalau dibilang kekurangan dosen, dia nggak tahu juga sebenarnya kekurangan atau tidak, tapi kemungkinan kekurangan Kak. Karena yang Dila juga ketahui kayak hukum Islam sekarang juga sudah ini ya? Iya, sudah mulai kurang. Oh iya, karena kemarin sih sudah banyak yang pensiun. Udah banyak pensiun ya. Iya, sehingga kan nggak mungkin kan tiba-tiba mungkin bisa aja dosen yang Kristen tiba-tiba ngajar hukum Islam, sebenarnya mungkin kan. Tapi kan yang pasti lebih paham siapa sih sebenarnya gitu. Karena rujukannya kan secara kan kita sudah belajar dari kecil. Makanya Dila sempat dengar katanya dosen hukum Islam kekurangan dosen hukum Islam. Oleh karenanya Dila kayak ya udah kalau gitu harus rekrutmen lagi, maksudnya kayak kemarin kan pasti ada aja yang masuk. Harus diterima ada punya kekhususan lah. Kekhususan untuk itu karena memang dibutuhkan. Oke, kalau itu memang Kak bisa akomodir lah. Tapi kan untuk yang mata kuliah yang umum kan, artinya loh kok bisa kayak begitu. Ya mungkin itu juga sih kayaknya salah satu faktor sehingga dosen-dosen mungkin di Unsrat, kalau saya lihat harusnya kan dari contoh ya, kalau yang Kak pernah kuliah dulu dan Kak tahu kayak Prof Rumokoy kan. Nah, dia kan memang dari awal dia sampai ke profnya itu dia bicara murni hukum tata negara. Ada juga gitu yang pidana, yang perdata. Loh kok ini bisa ada lintas-lintas? Iya mungkin penambahan kali ya Kak. Kayak misalnya kewirausahaan tiba-tiba kok ada kewirausahaan padahal dosen-dosen hukum belajarnya hukum. Kayak gitu kan Kak. Tiba-tiba ada kewirausahaan. Makanya kayak tiba-tiba masuk kok belajar ikan. Kok bisa? Beneran enggak? Ini nanti yang ngajar. Ada. Bila kebetulan belum ada. Baru kayaknya semester 6 kemarin. Kayak yang tiba-tiba kok kewirausahaan ini Kak. Mungkin dia kayak expect-nya kayak belajar mungkin hukum kewirausahaan mungkin gimana proses belajar yang terkait hukum, mungkin agak berkaitan dengan jual beli dan sebagainya. Ternyata tidak Kak. Belajarnya teknis tentang kewirausahaan ya. Teknis gimana cara untuk membudidaya ikan, untuk ikan tetap hidup.
Saya juga agak kaget. Makanya pas ujiannya, Nah, itu kayak ya kayak aku kayak ke atas dan lupa. Ternyata ya udah nilainya bagus juga ternyata. nah kalau tipikal Dilan sendiri yang kalau di kelas sering suka diskusi nggak, suka berdebat nggak? Apalagi kan ini ketua umum loh, lembaga debat kan, suka nggak berdebat tentang mata mata kuliah atau pelajaran di dalam kelas? Berdebat. Berdebat dengan kawan mahasiswa apabila ada, biasanya kan ada nih tugas kelompok kan, per 5 orang, per 6 orang, oh maju presentasi, ada nggak? Biasa Dila aktif untuk bersuara lah, mengkritik dan sebagainya. Harusnya iya sih Kak. Maksudnya dalam artian kalau udah dibagi kayak misalnya kelompok harus presentasi, ya harus memberanikan diri sebagai ya kamu harus yang paling tahu, istilahnya gitu kan. Iya. Sehingga ketika teman-teman bertanya, tapi sayangnya sering sekali tidak ada yang bertanya. Jadi untuk mahasiswa yakin Kak. Mungkin kayak entah dilakukan beruntung karena berada di kelas yang begitu. Apakah setiap emang sering ada presentasi di depan kelas? Ini udah kamu sudah semester akhir nih. Semester akhir. Nah, sering nggak kalau semenjak presentasi di depan kan tidak mungkin lah ada 1-2 mahasiswa yang bertanya. Sering nggak? Presentasi yang saya ingat Dila, kalau bilang sering, Dila sudah lupa sering atau tidak, tapi intinya pernah beberapa kali. Nah terus di momen itu tidak ada mahasiswa yang mungkin kalau misalnya dibanding 5-1 lah, 5 yang tidak bertanya, 1 kali yang pernah bertanya. Gitu. Jadi kayak yang ya udah formalitas aja, yang penting PPT-nya jadi selesai. Padahal kayak yang awal-awal kan Kak. Kebetulan Dila SMA-nya lumayan dididik sehingga kayak siap untuk menuju perkuliahan. Iya. Jadi kayak yang benar-benar yang harus kalau presentasi harus bertanya, harus siap. Iya. Gitu. Pas awal-awal kayak presentasi ada pertanyaan, kok sepi? Kak, dosen bertanya nggak? Dosen ada yang lanjut. Kok mahasiswanya udah nggak bertanya? Harusnya kan di backup lah sama dosen biar suasananya hidup. Sayangnya Kak, pada saat itu dosennya kayak kami presentasi, dosennya yang nggak ada. Nah, siapa yang jadi penengah untuk kalian berdiskus? Kan oke lah, moderator kita nggak usah hitung. Ini kan harusnya dosen yang mencoba mengaktifkan situasi dalam kelas ketika ada diskusi. Kok nggak ada? Kayak gitu. Bukan sering, kayaknya pernah 1 kali kayaknya. Itu nggak ada dosennya. Jadi kayak yang harusnya kan ditunda dulu. Karena dosennya nggak ada, jadi lanjut presentasi. Kalau dosennya ada, menjelaskan dari materi presentasi sebelumnya. Gitu kan harusnya, karena kelalaian dosen dia nggak datang, ya dilewat dong. Harusnya kan kasihan kan udah presentasi hari itu dia harus presentasi lagi. Iya. Harus diulang ya? Harus diulang. Kadang-kadang kan tata pengajaran dosen kadang-kadang gitu Kak, kayak misalnya materi bab 1 yang seingat Dila yang kemarin pas awal-awal itu kayak yang bab 1 itu kita presentasi dulu. Kemudian dijelasin tentang bab 1 itu. Harusnya kan mahasiswa tuh udah baca bab 1 tentang apa, sehingga materi apa yang dibawakan teman-teman itu yang nanti akan dipertanyakan ketika teman-teman tidak mengerti atau mungkin hanya ingin mengetes saja Kak. Kadang-kadang kan mahasiswa kayak pengen kayak ngana bisa atau enggak kayak gitu-gitu. Tapi ternyata jiwa kompetitif ada yang jahil. Jiwa kompetitif di waktu Dila kemarin itu kayak yang jarang banget. Yang kayak udah mahasiswa ya udah diam on cam, kalaupun offline kadang-kadang yang kayak sudah juga kita tahu membatanya tadi ya kayak gitu-gitu. Padahal atau ada mungkin yang buat lama waktu nggak usah tanya-tanya deh biar cepat keluar kan. Perlambat kayak gitu. Ya itu mungkin salah satu kebiasaan dan Dila rasa entah universitas besar pasti ada aja mahasiswa yang kayak gitu. Karena sempat nanya kayak yang pernah nggak sih kalian sekelompok terus yang aktif cuma 1-2 orang? Gak pernah merasakan. Pak. Oh gitu, ada juga yang merasakan kayak gitu tiba-tiba kayak numpang nama. Cuman berarti hampir rata-rata ya. Kayaknya rata-rata seluruh universitas pasti merasakan. Karena mereka hanya pengen ngejar S1-nya, ngejar ijazahnya, atau karena mereka bosan dengan mata kuliah yang diajarkan dosen yang pasif mungkin. Kalau menurut Dila tuh gimana? Bisa aja salah satu faktornya itu Kak. Atau mungkin mereka kayak ngerasa lah udah dibikin kok, maksudnya kayak ngandelin orang lain, ya udah yang penting dia udah bikin selesai, berarti saya tinggal hadir menunjukkan diri selesai gitu sih gitu. Tapi kadang-kadang untuk masa yang lain merasa bahwasannya kalau mereka presentasi mereka harus tahu apa yang mereka presentasikan. Iya sih. Kayak kemarin pas Dila di magang nih Kak, Dila benar-benar yang sampai telepon beberapa dosen presentasi kan Kak, ini presentasinya sama perancang undang-undang sama teman-teman juga dari universitas besar. Siapnya kemudian jangan sampai mereka bertanya saya tidak tahu. Iya. Dia telepon beberapa dosen kayak Marleni Purnomo dia telepon untuk memastikan kira-kira benar nggak ya kalau dia jelasin tentang ini
Itu kayak Karena direspon dosen situ merespon sangat juga. respon dengan baik. Bahkan sampai kayak telepon. Ya itu kan dosen senior ya. Yang mungkin Zaman Kak saja Kak tahu mereka itu ya biasa. Cuma kan ada dosen yang tadi bilang sebagian. Iya, sebagian. Ya. Jadi itu sih tergantung mahasiswanya sih Kak. Kadang-kadang mau benar-benar berusaha atau enggak. Kalau misalnya dia hanya berpatokan sama ya udahlah dosen ini malas ya sudah cukup malas. Tapi kalau misal itu kayak nggak buat kita berkembang kan Kak. Makanya jujur nih kenapa Dila dan teman-teman Dila, Jess, Cahaya dan lain sebagainya sini Vale, kenapa kami kayak merasa kayaknya kita harus coba PMM, kenapa kita harus coba MSIB? Karena kita ngerasa mungkin bosan kali ya Kak kuliah. Gitu aja ya. Gitu-gitu aja gitu. Makanya kita harus mencoba yang lain. Mencoba ke universitas ini, mencoba magang ini, mencoba itu kayak gitu-gitu. Ya karena mungkin kami merasa kayaknya kalau cuma di kampus ilmunya agak akan kurang. Makanya kenapa kami harus mencoba yang lain. Oke, kita break dulu, nanti kita akan lanjut ke sesi yang terakhir karena memang menarik juga sih, banyak hal yang Kak pengen gali tapi kayaknya Dila pengen cepat lulus ya, nggak mau jadi lama lulus. Oke, kita break dulu sebentar. Ibu Ketum, nih kan kemarin sempat banyak nih kritikan sebelum Pilpres kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang saat ini, dan itu pun banyak kampus terlibat. Nah, dia baik kampus kecil maupun kampus-kampus besar kayak UI, banyak kan, ada apa lagi nih? Ada UGM, UII, Unhas, kan banyak loh yang ada USU, ada Bung Karno, sampai kampus-kampus kecil pun ada. Nah, Unsad sendiri kenapa? Apakah Unsad melibatkan diri waktu momen kritikan kepada presiden ini? Sependek pengetahuan Dila Kak, dan mungkin apa yang Dila lihat, mungkin Unsad tidak melibatkan diri secara kayak dari mulai dosen-dosen dan lain sebagainya, entah mahasiswa ataupun dosen. Mungkin kalau untuk alumni iya, tapi kan itu alumni dosen ya? Alumni Unsad. Oh, alumni Unsad. Ya, mereka menyuarakan tentang alumni mahasiswa. Iya, alumni mahasiswa. Yang sekarang udah berbagai profesi yang sudah mereka jalankan kan, entah dari mungkin salah satunya praktisi dan sebagainya. Apakah itu nggak pribadi? Kan pribadi. Iya, tapi kan mereka membawa menjadi alumni Unsad. Mungkin itu sih yang menjadi apa ya namanya? Mungkin Unsad tidak mau melibatkan diri mungkin. Kenapa? Atau mungkin tidak hal-hal untuk alasan nggak ingin dekat ke pemerintah? Kurang tahu mengenai hal itu Kak sebenarnya. Atau Unsad pengen ada di pemerintah? Atau mungkin Unsad sedang di kurang tahu sih. Mungkin kemarin salah satu yang Kak tahu, kalau nggak salah ada adik salah satu calon yang maju rektor itu adik dari Rock-Ade apa kakak dari Rocky Gerung? Adik kan, tapi kan dibuat sedemikian rupa isunya. Kalau kan orang mau nyalon, ya nggak tahu ya apa. Kok Dila nggak ya soal itu ya? Bicara nih. Yakin? Loh anak kan sempat dikerjain kan itu kalau kalian. Ya mungkin kalau untuk secara nyata terkesan mungkin ada problematikan dan lain sebagainya, mungkin tidak terlalu dinampakkan. Apa maksud dan problematikanya apa? Kalau problematikanya Dila kurang tahu. Yakin? Insya Allah yakin. Ya mungkin kan ada ya konflik kepentingan, kita bisa sadari bersama. Banyak sekali konflik of interest dimanapun pasti ada aja tentang itu. Ya mungkin kita nggak ketahui secara nyata kenapa, alasannya kenapa, mengapa. Itu karena kita masih bisa dikatakan titik kecil lah Kak. Masih biasa, masih jauh. Kita masih belum masuk ke dalam dunia persilatan sebenarnya. Oke, Dil, kita udah masuk ke akhir daripada pembicaraan netizen podcast pada malam hari ini. Ada nggak saran buat teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi menjalankan perkuliahan, yang lagi ada di kampus, dan apa sih sebenarnya sehingga terjadi pergeseran nih? Kak sih bilang ini terjadi pergeseran nilai ya, dari yang dimana mahasiswa berperan untuk ada dengan masyarakat, selain belajar selain kuliah kan ada tridharma perguruan tinggi, setidaknya mengambil peran atau setidaknya
untuk adik-adik yang nanti mau masuk ke jenjang perkuliahan khususnya fakultas hukum, ada nggak saran atau tips dan trik dari Dila sebagai ketua organisasi? Iya. Sebenarnya kalau dari Dila pribadi, hal yang perlu menjadi hal utama yang perlu menjadi pegangan untuk anak-anak nanti, mungkin yang nanti akan masuk fakultas hukum atau sedang sekarang di masa-masa perkuliahan awal, semester awal, adalah keberanian dulu. Keberanian karena kalian masuk hukum itu kayak mengambil suatu langkah yang besar. Mungkin orang-orang berpandangan orang hukum pasti mengerti banyak hal tentang peraturan dan sebagainya. Ini benar atau tidak. Kalau misalnya kalian malu-malu atau kalian tidak memberanikan diri untuk terjun langsung ke situ, mungkin kalian akan tenggelam dan kalian tidak menjadi mahasiswa hukum seutuhnya. Sehingga banyak kok wadah-wadah yang sekarang banyak sekali ormawa dan sekalipun mungkin kalian akan merasa kok ternyata tidak sesuai ekspektasi nih kita belajar ini, tapi ternyata banyak hal yang miss sebenarnya. Tapi kalian bisa belajar kok dari luar, kalian punya banyak. Sekarang sudah kita hidup di era globalisasi, informatika sudah semakin maju, perkembangan pesat, maka kalian justru karena perkembangan ini kalian harus manfaatkan dengan sangat baik, sehingga jangan sampai kita tertinggal, terlebih untuk fakultas hukum Unsrat dan Unsrat secara holistis, secara seutuhnya. Maka kita ikuti perkembangan yang ada, walaupun kita terkesan agak menutup diri ataupun dibatasi dan lain sebagainya, maka kalian juga harus berani untuk mengambil langkah besar. Walaupun banyak tantangan dan rintangan mungkin ke depannya sebagai seorang mahasiswa, mungkin ada pengancaman dan lain sebagainya, namun sebagai seorang mahasiswa tentunya harus benar-benar mengabdi, harus benar-benar menunjukkan diri kalian, sehingga mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat itu tidak merasa tertinggal dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana. Dan pastinya kalau di LDHK itu pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak itu tetap harus dihidupi. Kedepannya harus LDHK terlebih khususnya harus menjadi ormawa yang betul-betul menjaga konsisten dengan apa yang menjadi slogan kita. Istilahnya apapun yang mungkin sekarang masih belum berkembang, kepengurusan Dila sendiri mungkin seperti yang Kak tadi masukkan, kayak pemikiran kritis dalam artian mengkaji dan lain sebagainya, itu masih kurang. Maka kedepannya kita harus berani untuk mengikuti bahkan jauh lebih tinggi daripada universitas lain atau ormawa lain, sehingga kita sebagai ormawa itu tidak hanya sekedar ormawa secara formalitas, namun juga akan memberikan dampak baik untuk Fakultas Hukum, terlebih untuk Unsur tercinta. Mungkin itu saja kalau dari Dila. Pertanyaan terakhir nih, Dil. Untuk skala 1 sampai 10. Ya. Penilaian Dila bagi tenaga pendidik dan seluruh aparatur pendukung pendidik yang ada di Unsur, berapa nilainya? 7, Kak. Kenapa 7? Kalau menurut Dila 7, ini yang Dila rasakan ya, Kak. Kenapa tidak dikasih nilai 10 yang sempurna? Kenapa pun tidak dikasih nilai 5 yang kurang sempurna ataupun 0? Karena sejauh yang apa yang sedang Dila rasakan dan lain sebagainya, mungkin kalau dibilang sempurna tidak ya, Kak. Banyak sekali kekurangan yang ada antara pendidik dan lain sebagainya. Hanya saja balik lagi, kalau misalnya itu semua harus lahir dari diri kita sendiri. Karena kenapa Dila bilang 7? Pendidik sudah sangat luar biasa, namun ternyata kadang-kadang mahasiswa selalu mencari zona aman. Dia sudah tahu dosennya jarang masuk, maka dia pilih yang kurang masuk. Sehingga kalau ditanya dia merasakan keburukan dan sebagainya, dia kurang merasakan sebenarnya sepenuhnya, Kak. Karena dulunya kan dia mencoba untuk mengkontrak dosen, itu yang menurut senior baik. Oke, guys, karena kita tadi sudah banyak mendengar pembicaraan dari ketum, dari netizen juga. Mau dibilang netizen ya nggak? Bisa ya. Netizen. Banyak sekali hal yang ternyata bisa menjadi saran untuk semua, khususnya teman-teman mahasiswa yang mungkin bisa menjadi acuan, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Dan terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ibu Ketua. Mudah-mudahan lancar di sisa-sisa waktu menjabatnya. Dan buat teman-teman nih, sekaligus saya promosi nih, yang pengen gabung di organisasi internal kampus, ada LDHK, Lembaga Debat
konstitusi. Ya, silahkan ini Ibu Ketumnya, nanti mungkin yang baru masuk akan berganti ketum, bisalah sharing-sharing. Ya. Oke, kita akhiri podcast kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Lex Durak Septamen Scripta, atau hukum itu keras, dan begitulah bunyinya. Jadi anak hukum yang mau jadi mahasiswa hukum harus keras, jangan lembek, berani mengkritik, itu lebih bagus ya. Oke, thank you, selamat malam dan dadah. Ya. Dah. Terima kasih. Ya.